Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidelia Hanansafa dengan NIM belakang 117, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah komunikasi organisasi. Baik, di sini saya sendiri akan membahas dan melakukan review terhadap 5 penelitian baik jurnal, skripsi, disertasi, dan karya ilmiah dalam bidang komunikasi organisasi. Baik, pada bagian jurnal yang pertama, di sini saya mengambil salah satu jurnal nasional yang dapat diakses di website jurnal seperti ResearchGate atau Google Scholar. Di sini saya mengambil judul tentang The Effectiveness of Organizational Communication in Improving the Performance of Educator, a Review of Management Psychology. Masuk ke dalam inti permasalahannya, apa sih yang ingin dicari sang peneliti dalam jurnal ini. Salah satunya adalah bagaimana efektivitas komunikasi organisasi dalam meningkatkan kinerja staf pengajar, staf pendidik, serta faktor, strategi, dan hambatan yang berpengaruh dalam pengelolaan komunikasi di lingkungan pendidikan. Kemudian teori yang digunakan dalam jurnal ini adalah teori komunikasi organisasi yang menekankan peranan strategi komunikasi melalui komunikasi vertikal, horizontal, dua arah, dan pemanfaatan teknologi. Metodologi yang dipakai dalam jurnal ini adalah studi literatur review dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik analisis isi sejumlah sumber pustaka yang peneliti cari dari berbagai sumber, baik itu online maupun offline gitu. Kemudian dalam hasil penelitiannya, komunikasi organisasi yang jelas dan efektif sangat berperan dalam motivasi koordinasi kerja serta peningkatan profesionalisme dan loyalitas staf pengajar. Strategi komunikasi yang terkelola secara sistematis mampu mewujudkan lingkungan kerja harmonis dan meningkatkan kinerja staf pendidikan. Dapat disimpulkan dalam hasil di sini bahwa komunikasi organisasi itu sangat berpengaruh dalam lingkungan kerja untuk menghasilkan lingkungan kerja yang harmonis dan kinerja staf-staf pendidik. Selanjutnya, pada review jurnal yang kedua, di sini saya mengambil judul tentang Communication in Organization, an Overview and Provocation. Dalam permasalahannya, di sini muncul berbagai pertanyaan. Salah satunya adalah apa saja sih perspektif utama dalam literatur komunikasi organisasi dan tantangan apa yang masih dihadapi dalam kajian komunikasi organisasi untuk perkembangan studi manajemen dan organisasi. Kemudian teori yang diambil dalam penelitian ini adalah mengidentifikasikan 5 perspektif komunikasi sebagai transfer, wacana atau discourse, analisis, percakapan, narasi, dan communication constitution of organization or CCO. Kemudian dalam metodologi penelitiannya, review literatur yang membahas tentang analisis sumber di Scopus pada tahun 1980 hingga 2022, serta pendekatan problematis terhadap celah konsep dan empiris. Hasil penelitian ini memetakan peta teoritis komunikasi organisasi dan mengidentifikasikan area yang memerlukan eksplorasi lanjut seperti dimensi paralogistik, komunikasi nyata dalam praktik kerja, serta konteks non-barat. Penulis merekomendasikan fokus dalam penelitian komunikasi organisasi untuk masa yang akan mendatang. Pada bagian ketiga, saya mengambil dari disertasi internasional dari Politehnika University of Timisoara yang menelaah tentang tantangan dan adaptasi komunikasi organisasi di era digitalisasi dan hybrid working. Studi ini menggabungkan survei kuantitatif dan analisis fitur platform komunikasi, serta uji empiris
dengan eye tracker untuk mengetahui kebutuhan psikologis karyawan. Hasilnya, pengembangan komunikasi organisasi yang memperhatikan faktor psikologis dan teknologi digital sangat berperan dalam suksesnya adaptasi organisasi di tengah perubahan dunia kerja. Akhirnya, pada disertasi ini memunculkan berbagai pertanyaan, salah satunya bagaimana proses komunikasi organisasi dapat ditingkatkan dalam konteks digitalisasi dalam hybrid working, serta karakteristik dan kebutuhan apa yang penting bagi karyawan dalam komunikasi organisasi. Kemudian teori yang dipakai adalah teori komunikasi organisasi, kebutuhan karyawan, dan model Kanu untuk kepuasan fitur platform komunikasi internal. Disertasi ini menyimpulkan bahwa desain komunikasi organisasi yang memperhatikan kebutuhan psikologis karyawan didukung teknologi digital seperti platform komunikasi internal mampu meningkatkan adaptabilitas dan kemampuan kerja. Karakteristik penting mencakup kejelasan informasi dan fitur platform yang mudah diakses dan digunakan para karyawan. Selanjutnya, sampai pada bagian 4 review jurnal saya, yaitu tentang the effect of effective communication on organizational performance using system theory. Di sini permasalahan yang penulis ambil itu adalah apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi menurut sistem teori dan bagaimana hubungan antara komunikasi internal dengan performa organisasi serta model komunikasi yang dapat dikembangkan. Kemudian teori yang digunakan yaitu adalah sistem teori dalam organisasi. Melalui pendekatan kualitatif dengan menyebarkan kuesioner pada 88 responden, analisis deskriptif dan korelasi persen. Kemudian hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara manajemen dan saluran komunikasi yang digunakan. Namun, terdapat hubungan antara pilihan saluran komunikasi dan efektivitas komunikasi, serta antara komunikasi efektif dengan performa organisasi. Studi ini menawarkan model komunikasi organisasi berbasis sistem teori untuk meningkatkan performa. Baik, sebelumnya saya menyebutkan dalam disertasi ini membahas tentang sistem teori. Kemudian apa sih itu? Sistem teori adalah kerangka kerja interdisipliner yang mempelajari cara kerja suatu keseluruhan, terdiri dari bagian-bagian yang saling terhubung dan saling berpengaruhi. Contohnya, jika dalam organisasi itu terdapat ketua, sekretaris, struktur-strukturnya, bendahara, hingga divisi-divisinya. Dan itu yang disebut tentang sistem teori. Teori ini menekankan tentang pentingnya melihat suatu sistem sebagai satu kesatuan yang utuh, bukan hanya kumpulan bagian-bagian terpisah seperti anggota tubuh. Jika dalam perumpamaannya seperti anggota tubuh, semua itu saling melengkapi, dan jika salah satu hilang maka semuanya akan kehilangan fungsinya karena tidak lengkap. Kemudian bagaimana bagian-bagian bekerja sama dan bagaimana perubahan pada satu bagian dapat mempengaruhi bagian lainnya dan keseluruhan sistem. Terakhir, pada bagian jurnal kelima, tentang judul Research on Organizational Communication. Di sini permasalahan yang diambil adalah apa sih tema, metode, dan kontribusi kajian komunikasi organisasi di Swedia dan bagaimana pengaruhnya dalam perspektif internasional. Kemudian teori yang digunakan adalah kasus empiris, teori komunikasi superior subordinate, organizational learning, dan sense making. Metodologinya melakukan kajian empiris, kualitatif, dan penekanan pada case study dan analisis mendalam terhadap isu komunikasi internal dan eksternal. Hasil studi ini menunjukkan tentang kekuatan penelitian berbasis studi kasus di Swedia tentang komunikasi organisasi, menunjukkan signifikan tema seperti krisis, strategi komunikasi, serta pembelajaran organisasi yang berkontribusi pada pemahaman manajemen komunikasi organisasi internasional. Demikian review jurnal yang telah saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.